Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Putri pembelajaran dengan menggunakan video langsung membahas mengenai tugas yang kemarin diberikan mengenai ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini dirintis oleh kaum merkantilis yang memandang bahwa ilmu ekonomi adalah bersifat mandiri, ya. Dari situ kemudian muncul beberapa pandangan ahli-ahli ekonomi mengenai definisi ilmu ekonomi. Ya, di antaranya ada yang fokus ke ahli ekonomi yang bernama Paul A. Samuelson. Nah, ini di sini Putri menganggap bahwa Paul A. Samuelson di sini lengkap. Ya, jadi pandangannya itu lengkap atau yang paling mewakili, ya, di mana di sini Paul A. Samuelson mengutarakan 5 hal yang menjadi kata kuncinya, yaitu bagaimana manusia itu membuat pilihan, kemudian menggunakan sumber daya yang terbatas, yang ketiga menghasilkan komoditas, yang keempat distribusi, kemudian yang kelima adalah konsumsi komoditas itu sendiri. Ya. Kemudian bagaimana sih secara lengkap pandangan ilmu ekonomi menurut Paul A. Samuelson, yaitu ilmu ekonomi adalah studi bagaimana masyarakat itu membuat pilihan dengan cara menggunakan uang atau tidak, dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan komoditas yang kemudian didistribusikan untuk masyarakat untuk dikonsumsi di masa sekarang atau masa yang akan datang dalam berbagai golongan masyarakat. Ya, itu pendapat dari Paul A. Samuelson mengenai ilmu ekonomi. Kemudian dari pendapat ahli ekonomi, ya, itu dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi itu adalah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan masyarakat itu menentukan pilihan, ya. Sekali lagi menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas sebagai usaha mencapai kemakmuran. Jadi intinya dalam ilmu ekonomi itu adalah, ya, jadi yang perlu ditegaskan adalah menentukan pilihan, kemudian penggunaan sumber daya yang terbatas, kemudian memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya. Jadi kita tahu kebutuhan kita dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan itu akan menjadi sangat tidak terbatas atau bertambah terus, ya. Kemudian sumber daya yang terbatas bisa dipahami bahwa sumber daya alam meskipun melimpah tetapi jumlahnya tetap terbatas. Sumber daya manusia juga jumlahnya melimpah, tapi untuk dari segi keterampilan, keahlian juga masih terbatas. Jadi penjelasan mengenai sumber daya yang terbatas itu adalah seperti itu, ya. Kemudian itu penjelasan mengenai ilmu ekonominya. Kalau yang sumber dayanya ada 4, sumber daya alam, sumber daya SDM, sumber daya manusia, kemudian sumber daya modal, kemudian sumber daya kewirausahaan atau keterampilan. Itu bisa dibaca sendiri. Kemudian yang akan saya bahas yaitu pembagian ilmu ekonominya, ya. Jadi pembagian ilmu ekonomi ada 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, di mana ekonomi teori ini dibagi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi
makro. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi serapan. Nah, pembahasan untuk ekonomi deskriptif dari pengertiannya saja, deskriptif itu berarti dari asal kata deskripsi, itu menjelaskan. Jadi sebenarnya apa yang dijelaskan dalam ekonomi deskripsi itu dituangkan dalam bentuk penyajian data seperti tabel, kurva, ya, grafik. Nah, itu akan termasuk dalam kajian ekonomi deskriptif. Ya. Dikatakan ekonomi deskriptif itu jika terdapat atau menyebutkan salah satu atau dua dari tiga hal, ya, yaitu menyebutkan permasalahan ekonominya, menyebutkan wilayahnya atau tempatnya, kemudian menyebutkan atau menyinggung tentang waktunya kapan permasalahan ekonomi itu terjadi, ya. Jadi apabila ada satu kajian yang mengemukakan mengenai permasalahan ekonomi di suatu wilayah tertentu, berarti itu termasuk kajian ekonomi deskriptif, ya. Gitu. Dan pengertiannya secara lengkap adalah, ya, ekonomi deskriptif adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menjelaskan keadaan atau masalah ekonomi di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, ya, dan disajikan dalam secara faktual dalam bentuk angka, grafik, kurva, tabel, dan bentuk penyajian lainnya. Ya. Jadi dalam ekonomi deskriptif itu permasalahannya bukan permasalahan yang lain di luar ekonomi, tetapi hanya permasalahan ekonomi. Jadi misalkan mengenai pengangguran, itu kan masalah ekonomi. Kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, itu kan permasalahan ekonomi. Jadi yang dikaji adalah permasalahan ekonomi, ya. Kalau permasalahan misalkan gunung meletus, kemudian masalah curah hujan, itu kan bukan permasalahan ekonomi. Jadi yang dikaji adalah permasalahan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah contoh. Untuk contoh, misalkan ya, untuk ekonomi deskriptif ini, Jepang itu kan pernah mengalami masa tsunami, bencana tsunami, ya. Kemudian, tetapi di sini kajiannya adalah keadaan ekonomi Jepang pasca tsunami. Nah, ini termasuk dalam contoh ilmu ekonomi deskriptif. Memang tidak disebutkan waktunya, tetapi di situ ada kejadian pasca tsunami. Ini berarti sudah termasuk itu waktu, menyebutkan waktu. Kemudian tempatnya di Jepang. Kemudian kajiannya adalah kajian ekonomi, karena di sini yang dibahas adalah keadaan ekonomi, ya. Kemudian contoh berikutnya, kajian tentang krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 di Indonesia. Nah, itu termasuk dalam contoh ilmu ekonomi deskriptif. Karena apa? Ada tiga hal tadi yang dibahas artinya yang mau dikaji, yaitu krisis moneter. Krisis moneter itu kan termasuk permasalahan ekonomi. Tempatnya di mana? Di Indonesia. Kemudian waktunya tahun 1998. Itu untuk contoh ekonomi deskriptif. Kemudian yang pembagian yang kedua adalah ekonomi teori, ya. Jadi untuk ekonomi teori ini adalah menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem ekonomi, ya. Dan juga menggambarkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa depan jika terdapat kondisi yang berpengaruh menuju perubahan.
Ini mungkin akan lebih jelas jika akan diberikan contoh, ya. Jadi untuk ekonomi teori itu menjelaskan pengertian dan juga hubungan sebab akibat serta sistem ekonomi. Nah, pembagian dari ekonomi teori ada dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini disebut juga dengan teori harga. Ya, kenapa disebut teori harga nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ya. Dari istilah kata mikro itu artinya kecil. Jadi di sini adalah mempelajari bagian yang kecil dalam kegiatan perekonomian. Ya, kegiatan perekonomian itu yang besar kecil, berskala besar itu perlu kamu tahu. Kalau yang berskala kecil itu berarti menyangkut tentang perilaku konsumen, perilaku produsen. Nah, itu cakupannya adalah skala kecil. Ya. Diulangi lagi untuk yang ekonomi mikro, ya. Pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari bagian kecil dalam kegiatan perekonomian secara khusus. Di mana ekonomi mikro ini memuat 3 aspek penting, yaitu interaksi di pasar barang. Ya. Jadi interaksi di pasar barang kita tahu bahwa ada permintaan dan ada penawaran. Nah, di situ nanti kan ada muncul harga, ya. Makanya disebut teori harga. Jadi ekonomi mikro ini jelas di sini akan membahas tingkah laku pembeli, penjual atau konsumen dan produsen, ya. Jadi itu aspek yang kedua. Yang pertama tadi interaksi pasar, yang kedua adalah tingkah laku pembeli atau konsumen dan tingkah laku penjual atau produsen. Kemudian yang ketiga aspeknya yaitu interaksi di pasar faktor produksi. Apa bedanya pasar barang dan faktor produksi? Kalau pasar barang itu adalah hasil produksi perusahaan, nah itu namanya pasar barang. Jadi ada interaksi antara konsumen dan produsen, ya. Ada produsen yang memproduksi dan ada konsumen yang membeli, itu namanya interaksi pasar barang. Tetapi kalau pasar faktor produksi itu tadi berkaitan dengan 4 sumber daya itu tadi. Jadi faktor produksi itu adalah faktor-faktor yang mendukung kegiatan proses produksi. Antara lain apa? Ada SDA, ada SDM, ada sumber daya modal, ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, itu namanya faktor produksi. Kenapa ada pasarnya? Ya, di situ kan ada permintaan mengenai tenaga kerja. Ya, perusahaan untuk kegiatan proses produksi pastinya membutuhkan tenaga kerja. Jadi ada permintaan tenaga kerja. Nah, di sini masyarakat sebagai penyedia tenaga kerja. Nah, itu dinamakan pasar faktor produksi. Ya. Selain itu apa? Modal. Modal juga seperti itu. Perusahaan membutuhkan modal untuk proses produksinya. Kemudian ada masyarakat yang menawarkan modal. Jadi itu yang dinamakan juga pasar faktor produksi. Dan yang dua lagi ya seperti itu sama, ya. Kemudian teori makro. Kalau mikro tadi kecil, oh ya, contohnya lupa contoh. Ekonomi mikro itu contohnya seperti apa sih? Ya. Jadi itu tadi masalah yang terjadi di pasar seperti permintaan dan penawaran. Nah, itu analisanya adalah analisa mikro. Jadi, analisis yang membahas tentang masalah yang terjadi di pasar seperti permintaan, penawaran. Ya. Kemudian analisis yang membahas tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Tentu kemudian harga komoditas tertentu. Ya.
Karena dari pasar tadi ada interaksi permintaan penawaran kan nanti muncul harga. Itu analisis mikro. Kemudian kalau makro artinya besar, ya. Jadi di sini lebih global, jadi bersifat global. Ya. Fokusnya adalah pada perekonomian secara keseluruhan, membahas seluruh kegiatan ekonomi dalam cakupan nasional. Itu untuk yang makro. Contohnya apa? Ya, jadi di sini lebih luas cakupannya mengenai kemiskinan, ya, pemerataan ekonomi, perekonomian, pengangguran. Jadi ini kan tidak membahas per individu atau kelompok kecil, ya. Tetapi di sini seluruh masyarakat secara nasional itu disebut sebagai ekonomi makro. Kemudian inflasi ini kan artinya adalah proses satu keadaan di mana harga itu naik secara terus-menerus. Nah, itu dampaknya apa? Penyebabnya apa? Nah, itu bahasan dalam ekonomi makro. Kemudian suku bunga perbankan dan dampaknya bagi perekonomian nasional, ya. Jadi naik turunnya suku bunga itu dampaknya terhadap secara global. Itu apa? Itu termasuk dalam bahasan ekonomi makro. Yang ketiga adalah ekonomi terapan, ya, atau disebut Nah, itu ekonomi terapan. Judulnya terapan, berarti di sini adalah menerapkan. Jadi apa manfaat dan bagaimana penerapan ilmu ekonomi itu secara praktis oleh pelaku ekonomi untuk mengambil satu kebijakan, pedoman dan standar yang tepat di dalam mengatasi masalah ekonomi tertentu, ya. Jadi kalau tadi teori ekonomi teorinya ada, nah itu sebagai dasar untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Misalkan ekonomi moneter. Nah, itu adalah termasuk ekonomi terapan. Apa sih ekonomi moneter itu? Moneter itu bahasanya adalah lembaga keuangan, ya, lembaga keuangan, kemudian kebijakan pemerintah mengenai jumlah uang beredar, itu ada dalam bahasan ekonomi moneter. Ya. Jadi bagaimana jika keadaan negara pada saat ini, ya, di mana konsumen itu daya belinya menurun. Nah, itu bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian negara supaya tidak terjadi kemiskinan yang berkelanjutan. Nah, itu termasuk dalam ekonomi terapan. Jadi menerapkan apakah nanti pemerintah itu perlu menaikkan atau menurunkan suku bunga. Nah, itu termasuk dalam ekonomi terapan. Ya, jadi ada masalah COVID-19 seperti ini. Nah, itu kebijakan pemerintah seperti apa dengan dasar menggunakan ilmu ekonomi. Ya, itu penjelasan dari saya mengenai ilmu ekonomi dan pembagian ilmu ekonomi. Cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di WA grup, di list apa saja pertanyaannya, kemudian ketua kelas bisa WA ke saya. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.